Hey W62 gamers, para bujangers, para wibers, welcome to the Game Channel Universe. Gimana kabar kalian hari ini? Semakin bingung? Mencari kerjaan makin susah? Menaruh lamaran gak keterima di mana-mana? Rasanya ingin ku menangis, membayangkan engine nyanyi waterpark. Nah, karena perasaan ini ingin terus menyanyi, beri kesempatan Mimin kali ini untuk membreakdown salah satu trailer film dengan nuansa musikal, yaitu Sing Tak Tukokno Ojo Tali Sakuto. Maksud Mimin adalah Sing 2 yang akan rilis pada 22/20/2021 atau pada 22 Desember 2021. Jadi pinter banget cari tanggal. Yaitu juga kalau nggak ke pending lagi gara-gara corona. Bahkan kabarnya Sing 2 ini akan saling senggol perilisan dengan film satu atap Illumination Entertainment-nya, yaitu Minions The Rise of Gru yang sudah Mimin bahas di video sebelumnya. Oke, Sing 2 ini merupakan lanjutan dari film Sing pertama yang rilis pada 2016 lalu. Film yang ditulis oleh Garth Jennings ini membawa kita ke dalam nuansa film fable atau Animal Living as Human seperti Madagascar, Zootopia, Finding Nemo, dan lain sebagainya. Dengan berbagai elemen yang dimuatnya, baik alur cerita, karakter, hingga pesan moralnya, film ini mendapat sambutan meriah dari publik hingga memiliki rating 7,1 di IMDb dan mencapai keuntungan lebih dari $634 juta. Jadi apakah film Sing 2 ini akan memiliki kesuksesan sama seperti film sebelumnya? Nah, mari kita cari tahu benang merah alur cerita dan kemungkinan apa yang akan terjadi dengan membreakdown official trailer Sing 2. And let's check this out. Oke, seperti biasa, bagi kalian yang belum pernah menonton film Sing pertama yang rilis pada 2016 lalu, Mimin ceritain sedikit ya alur ceritanya. Alkisah dimulai dari seekor koala kecil yang bernama Buster Moon, yang mempunyai mimpi untuk memiliki sebuah gedung teater. Hingga di masa depan, ayahnya berhasil mewujudkan impian Buster tersebut, dengan membelikan gedung teater beserta isinya yang dinamakan Moon Theater. Tahun ke tahun berlalu, perkembangan Moon Theater semakin menurun, tagihan dan hutang menjamur di mana-mana. Di saat itu semua menekan, Buster memiliki gebrakan ide baru dengan membuat sebuah kompetisi menyanyi. Meskipun hanya menggunakan tabungan pribadinya yang hanya terkumpul $1.000 sebagai hadiah utamanya, Buster tetap memaksakan kehendaknya. Sampai pada dia menyuruh si bunglon tua Miss Crowley untuk membuat brosur kompetisi tersebut. Ternyata Miss Crowley itu salah ketik $100.000 untuk hadiah utamanya yang harusnya cuma $1.000. Dan benar saja, banyak hewan yang mulai mengantri untuk audisi tersebut. Dan akhirnya terpilihlah berbagai hewan bertalenta meliputi si babi ibu rumah tangga, babi dance, gajah jaim, landak the metal, tikus pengamen, dan gorila kang begal. Sebenarnya masih ada kata boy band, kitsune girl band, dan unta sawah, namun mereka itu keluar karena masalah. Oke, kita kembali ke hewan yang terpilih tadi. Para hewan tersebut mulai kepo tentang uang $100.000 sebagai hadiah utama bagi pemenang. Di saat mendengar itu, Buster pun kaget dan menyadari kalau ada yang salah dengan brosurnya. Dia pun mulai kebingungan bagaimana mencari uang $100.000 untuk memenuhi janjinya sesuai brosur. Lalu dia pun terpikir soal neneknya Eddie, yaitu sang domba legenda teater yang sangat kaya raya. Buster pun berencana untuk menjadikan nenek Eddie sebagai donatur bagi Moon Theater. Buster dengan para hewan bertalenta yang terpilih tadi berusaha menampilkan performa terbaik mereka untuk memikat hati neneknya Eddie. Namun itu tidak berakhir baik karena Moon Theater diobrak-abrik oleh preman beruang, sehingga bangunan Moon Theater yang penuh infrastruktur colongan dari tetangga pun ambrol dan hancur tanpa tersisa. Buster di sini pun merasa galau dan mulai menutup diri dari publik. Di saat semua itu menekan dia, hati Buster mulai tergerak lagi di saat mendengar suara si gajah Mina yang sangat merdu, sehingga membuat dia bangkit lagi untuk kembali bersama dengan hewan bertalenta yang lain. Dan pada akhirnya mereka membangun lagi teater sederhana dari reruntuhan Moon Theater sebelumnya. Dengan ketulusan hati dan keikhlasan, mereka semua bernyanyi sangat indah, merdu, dan seru. Pada akhirnya nenek Eddie pun terkesan melihat performa mereka dan membangun kembali Moon Theater yang roboh tersebut dengan nama baru, yaitu New Moon Theater. Oke, dari sini kalian memahami bagaimana awal cerita terbentuknya pasukan hewan bertalenta New Moon Theater. Nah, untuk seri keduanya nanti, mereka akan beraksi lagi dengan talenta menawan mereka di dalam petualangan karir yang baru. Nah, gimana? Semakin penasaran dengan alur cerita dan kemungkinan apa yang akan terjadi? Jika kalian merasakan itu semua, segera pakai kasut kaki kesayangan kalian dan mari bersiap membreakdown official trailer Sing 2. And let's check this out. I won't let you down, sir. Better not, or I'll throw you off the roof. Alright,
Trailer ini dimulai dengan menampilkan sebuah aksi dari seekor tikus yang menyanyikan lagu dari Billie Eilish yaitu Beauty the Friend untuk audisinya sendiri. Lalu disusul dengan aksi 3 iti bocil yang menyanyikan lagu Eminem yang berjudul My Name Is, dan seekor siput dengan lagunya Drake yaitu Hotline Bling. Bersama dengan itu semua, ditambahkan juga juri serigala putih yang bernama Jimmy Crystal yang di sini diisi suara oleh Bobby Cannavale. Di dalam scene ini, Jimmy menolak semua para kontestan tak terkecuali dengan timnya Buster yaitu New Moon Theater yang terdiri dari Ash yang diisi suara oleh Scarlett Johansson, lalu Gunther oleh Nick Kroll, Mama Rosita oleh Reese Witherspoon, Johnny oleh Taron Egerton, Mina oleh Tori Kelly, dan tak lupa juga Miss Crowley yang diisi suara oleh sang penulis cerita film ini yaitu Garth Jennings. Oke, yang tidak ada di dalam tim ini hanya Mike sang tikus pengamen. Karena kita tahu, terakhir kali dia terlihat pada saat dia dikejar oleh tukang kredit. Entah dia sekarang masih hidup atau sudah mati. Right, we're all reasonable individuals here. Oke, kita kembali ke audisi sebelumnya. Di sini Jimmy marah besar melihat aksi dari penampilan New Moon Theater yang dianggap meremehkan audisi tersebut. Gimana enggak? New Moon Theater di sini membawa pengiring musik dari radio sistem yang terkesan receh seperti para anjing ini. Tentu saja, audisi ini diperuntukkan untuk pentas raksasa di Crystal Tower, kota Glamour, Red Shore City. Maka nggak heran kalau amarah Jimmy di sini meledak. Dan amarnya ini ditujukan kepada stafnya, yaitu seekor kucing yang sama yang pernah muncul di Sing 1. Mungkin di sini Buster meminta bantuan kepada kucing ini dan kucing tersebut mengiyakannya. Karena dia telah menjadi saksi dari kehebatan New Moon Theater sebelumnya. Makanya dia yakin kalau New Moon Theater pasti bisa tampil di Crystal Tower. Malah kena semprot anjir. Oke lah, kita kembali ke tim New Moon Theater lagi. Di saat upaya keras Buster dan teman-teman berbuah penolakan dari Jimmy yang membuat mereka galau, Gunther si babi dance malah nyeletuk kalau akan tampil dengan salah satu legenda musik terkenal yaitu Clay Galloway yang di sini diisi suara oleh Bono. Dan benar saja, Jimmy langsung kaget dan menyetujui pentas mereka di Crystal Tower. Di sini Buster yang nggak tahu apa-apa langsung main iya saja. Ya, kalian tahulah tipikal Buster itu hewan yang langsung main ambil kesempatan tanpa memikirkan resiko ke depannya. Jadi di Sing 2 ini akan memiliki puncak masalah yang serupa dengan Sing pertama, yang dimana sebelumnya puncak permasalahan itu terdapat pada Buster yang menjanjikan pemenang $100.000 padahal duit nggak ada. Sedangkan untuk kasus Sing 2 ini terletak pada menjanjikan artis musik legendaris Clay Galloway, tapi nggak tahu hewannya yang mana dan di mana sekarang. Karena Clay sang singa pertapa sudah pensiun dan menutup diri dari publik selama 15 tahun. Begitulah ujar Ash si landak The Metal. Scene berganti lagi dengan menampilkan Buster CS yang jalan-jalan ke Red Shore City. Di dalam scene ini, Mimin menjumpai beberapa petunjuk unik, yaitu tentang keberadaan hewan yang keluar dari audisi Moon Theater sebelumnya, seperti Kitsune atau rubah girl band ini. Namun papan TV tersebut menampilkan salah satu personil dari girl band mereka. Mungkin salah satu dari mereka disewa untuk menjadi bintang model iklan produk. Tidak hanya terdapat si rubah imut ini saja, namun terdapat juga kata boyband yang dimana dia terlihat juga di papan TV iklan di scene selanjutnya. Kalau untuk kasus kata ini muncul sendirian di papan TV iklan, kurasa Mimin tahu deh penyebabnya. Masih ingat kan kalau Mimin katakan mereka keluar karena masalah? Berbeda dengan masalah Kitsune yang keluar karena Buster sok-sokan ngomong bahasa Jepang yang salah kaprah sehingga membuat mereka semua pada tersinggung. Nah, untuk masalah kodok ini berbeda cerita guys, yaitu terdapat pada keegoisan dari setiap kata yang membuat tim mereka bubar sehingga mereka keluar. Kenapa Mimin begitu yakin kalau kata di papan TV iklan tersebut adalah salah satu dari kata boyband sebelumnya? Itu karena di papan TV iklan tersebut, kata ini muncul dengan tagline One Frog Show yang memiliki kesan kalau kata tersebut menyinggung tentang timnya yang dulu. Wah, ini para hewan yang gagal di dalam audisi keluar dari Moon Theater pada sukses ya. Entah bagaimana untuk kasus unta sawah. Mungkin dia juga sukses kali ya. Siapa tahu sawahnya lagi kena terabas jalan tol. Anjir. Surprise, motherfucker. Oke, Scene selanjutnya menampilkan Johnny yang sedang latihan menari koreografi dengan instruktur yang sangat ketat dan keras. Yang di sini membuat Johnny si gorila kelas begal pun takut padanya. Lalu muncul juga scene Jimmy yang memperkenalkan anaknya yang bernama Portia Crystal yang di sini diisi suara oleh Ashley kepada Buster CS. Di sini Portia sangat tergila-gila terhadap Clay Galloway, makanya dia sangat menantikan kehadiran Clay dan nantinya dia akan menjadi anggota baru di dalam New Moon Theater ini. Next muncul si Johnny setelah aksi konyol dari Miss Crowley yang kena prank Google Map. The destination is on the right. On the right, okay. Di sini Johnny terkesima terhadap aksi kucing penari jalanan yang bernama Vivace yang diisi suara oleh adiknya T'Challa yaitu Letitia Wright. Johnny merasa kalau Vivace ini bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang dia miliki dengan memintanya untuk mengajari dia bagaimana cara menari atau dancing. Mungkin permasalahan yang Johnny miliki di sini adalah mengenai tuntutan dia dalam pentas di Crystal Tower nanti, serta instruktur yang ketat yang membuat dia ketakutan sehingga tidak bisa belajar menari dengan baik.
Oke, setelah kita melihat problema si Johnny, mari kita beralih ke problemanya Rosita, yang dimana dia juga mendapat tuntutan di dalam pentas teater nanti. Di sini ini ditambahkan Rosita yang harus melompat terjun dari ketinggian, lalu bergelantung dari seutas tali yang mengikat di tubuhnya. Rosita yang notabene hanya sebagai penyanyi, langsung lemes dong. Lah Rosita yang menari aja itu belum jago sempurna di scene 1, malah disuruh terjun bebas. Menggedeh. Melihat kelemahan Rosita, Porsche yang ada di situ langsung mulai unjuk gigi akan keahlian yang dimilikinya dan mengatakan kalau Rosita itu ketakutan, dia tidak akan bisa memainkan peran ini. Buster yang melihat kondisi itu langsung mengambil sikap dan mengganti peran Rosita di pentas nanti. Tentu dengan tergantinya Rosita, maka Rosita juga akan kehilangan partnernya yaitu Gunter. Ini sangat disayangkan mengingat kalau kedua babi ini memiliki prestasi penampilan epik di scene 1. Oke, scene berlanjut lagi ke Ash dan Buster yang berhasil menemukan tempat tinggal Clay Calloway. Kenapa di sini Ash bisa tahu tempat tinggal Clay Calloway? Ya, jawabannya simple sih, karena mereka adalah fans satu aliran yaitu The Rock. Bukan lu, Bujang. Rock Music. Oke, di sini Ash berusaha merayu Clay untuk kembali bernyanyi lagi. Namun Clay menolak ajakan Ash dengan marah-marah dan berujar kalau dia tidak menyanyi lagi demi kebaikan. Kelihatannya di sini Clay memiliki kenangan buruk di dalam menyanyi yang berhubungan dengan istrinya. Karena scene selanjutnya menampilkan foto dan kenangan dia dengan istrinya. Mungkin pada masa tersebut, istrinya Clay mengalami suatu musibah pada momen Clay masih suka menyanyi. Sehingga pada saat itu, Clay mulai menyalahkan dirinya sendiri dan menolak untuk menyanyi lagi. Nah, untuk kasusnya Clay ini gimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki argumen yang lebih mantap? Share di kolom komentar ya. Oke. Scene selanjutnya menampilkan Ash menyanyikan sebuah lagu motivasi yang bikin Mimin merinding. Lalu muncul juga beberapa scene cepat meliputi Rosita dan Johnny yang mengalami tekanan mental dari tuntutan yang mereka rasakan. Lalu aksi Buster CS yang menyamar jadi staf kebersihan. Ada juga Johnny yang berlatih menari dengan Vivace. Terus si gajah Mina yang bertemu dengan cinta pertamanya. Lalu Buster yang akan dilempar dari atas gedung oleh Jimmy. Terus Johnny yang berduel dengan instruktur ketatnya. Dan diakhiri oleh kata motivasi dari Clay yang berkata, akan selalu ada pilihan. Hanya saja tidak berani untuk ambil pilihan yang benar. Setelah itu trailer ini ditutup dengan aksi kocak Gunter dengan pakaian robot serta lagu yang sama yang pernah muncul di kartun SpongeBob. Oke, seperti biasa, berikut teori Mimin mengenai film Sing ini. And let's find it, gentlemen. Number 1, kegagalan pentasnya New Moon Theater. Oke, teori yang pertama adalah gagal pentasnya Buster CS. Sama halnya seperti kasus Buster yang gagal dalam memikat hati neneknya Eddie di scene pertama, kelihatannya Buster juga akan gagal di dalam memikat perhatian Jimmy Crystal di scene kedua nanti. Karena teori ini didukung oleh scene yang menampakkan Jimmy yang akan melemparkan Buster dari ketinggian gedung. Oke, kenapa kegagalan pentas Buster memiliki kesinambungan dengan terlemparnya Buster dari ketinggian gedung? Karena di scene sebelumnya, Buster telah menjanjikan kepada Jimmy untuk tidak mengecewakannya. Dan Jimmy pun membalas kalau Buster sampai mengecewakannya, dia akan dilempar dari atas gedung. Baik, di sini kita memiliki dua kemungkinan dari bentuk kekecewaan Jimmy terhadap Buster. Yang pertama adalah Buster gagal dalam menemukan atau membawa Clay Calloway ke dalam timnya, karena Clay masih bersikeras untuk menolak traumanya dalam menyanyi. Dan yang kedua adalah Buster CS gagal dalam menampilkan pentas yang sesuai Jimmy mau. Karena bentuk tuntutan dan tekanan acara Crystal Tower di Red Shore City menekan mental mereka. Sehingga di sini Jimmy marah dan akan melempar Buster dari atas gedung. Nah, jadi gimana nih menurut kalian? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Namun yang pasti, Buster dan kawan-kawan akan berhasil menghadapi masalah tersebut dan menggapai mimpi mereka menjadi bintang terkenal. Karena film seperti ini jarang kita temui sad ending. Ya, seperti itulah guys pembahasan Mimin mengenai film Sing pertama serta Sing kedua yang akan tayang pada bulan Natal nanti. Maaf nih kalau Miminnya lama banget dalam membuat video baru, karena Mimin saat ini lagi kelilit utang. Anjir, maksudnya kelilit ujian, sehingga Mimin harus fokus ke titik yang lain. Namun yang pasti setelah ujian ini beres, Mimin pastikan bakal upload video sesering mungkin supaya mampu bisa menginformasikan, mengedukasi, dan menghibur kalian. Seperti pentas pasukan New Moon Theater di Crystal Tower Red Shore City nanti. Okay, I hope you can enjoy this video and any movie. And then, see you next time in another universe.